Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film One BR. Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang masuk dalam sekte biadab yang sangat kejam. Penasaran bagaimana sekte biadab ini melakukan aksinya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik yang bernama Sarah. Sarah ini sedang mencari sebuah apartemen dengan uang sewa rendah untuk ia tinggali. Setelah berkeliling ke berbagai tempat, akhirnya ia menemukan sebuah apartemen yang sangat bagus dengan uang sewa yang sangat rendah. Tentu apartemen ini banyak sekali peminatnya, sehingga pemilik apartemen memutuskan akan memilih salah satu dari calon penyewa. Pemilik apartemen meminta mereka untuk pulang dan akan menghubungi salah satu dari mereka yang berhak untuk tinggal di sana. Esoknya ternyata Sarah dihubungi dan berhak untuk tinggal di apartemen itu. Pemilik apartemen itu juga mengingatkan agar Sarah mengikuti semua aturan apartemen, termasuk tidak boleh membawa hewan peliharaan. Akhirnya kita diperlihatkan Sarah membawa barang-barangnya untuk pindahan ke apartemen tersebut. Namun tanpa sepengetahuan pemilik apartemen, ternyata Sarah membawa diam-diam hewan peliharaannya, yaitu seekor kucing untuk tinggal di dalam apartemen itu. Setelah beberapa hari, terlihat jika orang-orang yang tinggal di apartemen itu menyambut baik kedatangan Sarah. Bahkan ada salah satu pria yang bernama Brian yang sangat perhatian kepada Sarah, sehingga membuat Sarah menyukai Brian. Namun ada salah satu pria misterius bernama Letzer yang selalu memperhatikan Sarah dari jauh sehingga membuat Sarah menjadi sangat risih. Malam harinya kita diperlihatkan Sarah yang sedang beristirahat di dalam apartemen barunya. Namun Sarah tidak bisa tertidur dengan pulas karena mendengar suara yang sangat mengganggu dari sebelah kamarnya. Hal ini terjadi setiap malam hingga membuat Sarah sangat lelah. Tak hanya itu, bahkan Sarah sering sekali diteror oleh seseorang dengan cara memberikan peringatan keras tentang larangan membawa hewan peliharaan. Namun Sarah tidak memperdulikannya, hingga suatu ketika kucingnya dibunuh dengan cara dipanggang. Hal ini tentu membuat Sarah sangat kesal dan curiga jika Letzer lah pelakunya. Beberapa hari kemudian, Sarah mengajak teman kantornya yang bernama Lisa untuk main ke apartemennya. Sarah pun menceritakan kisah hidupnya hingga kini memutuskan untuk tinggal sendirian di apartemen tersebut. Di sini kita diberitahu jika ternyata Sarah memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Ini juga yang membuat Sarah pergi dari rumah dan memutuskan untuk tinggal di apartemennya. Sarah juga menjelaskan jika dirinya sudah tidak tahan lagi tinggal di apartemen itu karena suara berisik yang selalu muncul tiap malam. Lisa yang mendengar hal itu mengajak Sarah untuk tinggal bersama dan mencari apartemen baru. Sarah pun menyetujuinya dan memutuskan untuk pindah esok hari. Tak lama Lisa pun pulang, sedangkan Sarah memutuskan untuk tidur. Saat Sarah sedang tertidur, tiba-tiba saja Sarah diserang oleh seseorang dan mengikat Sarah di sebuah kursi. Seseorang itu pun menunjukkan identitasnya yang ternyata adalah Brian. Sarah yang melihat hal itu sangat kaget dan mencoba untuk melarikan diri. Akhirnya Sarah berhasil melarikan diri dan kabur dari apartemen miliknya tersebut. Di luar ia bertemu dengan salah satu penghuni apartemen lain dan langsung meminta tolong. Namun bukannya ditolong, Sarah malah langsung diserang sehingga Brian berhasil melumpuhkan Sarah menggunakan alat setrum. Kericuhan itu membuat seluruh penghuni apartemen lainnya pun keluar. Namun bukannya menolong, mereka malah terkesan membiarkan saja hal itu terjadi. Sarah pun akhirnya dibius. Perlahan Sarah pun tertidur pulas. Keesokan harinya kita diperlihatkan Sarah yang baru sadarkan diri dan sudah terkurung di dalam sebuah ruangan. Tak lama masuklah pemimpin dari apartemen itu yang bernama Jerry bersama dengan Brian. Jerry menjelaskan jika dirinya telah memutuskan hubungan Sarah dengan Lisa dengan cara mengirim pesan makian kepada Lisa menggunakan handphone Sarah. Hal ini dilakukan Jerry agar Lisa tidak kembali ke apartemen itu dan mengajak Sarah untuk pindah. Jerry mengancam akan membutakan mata Sarah jika Sarah mencoba kabur dari apartemen itu. Letzer adalah salah satu orang yang pernah mencoba melarikan diri, dan hal itulah yang membuat salah satu mata Letzer buta.
Setelah menjelaskan itu semua, Brian meminta agar Sarah membalikan badannya dengan telapak tangan di dinding. Sarah hanya boleh beristirahat ketika lampu yang ada di sana padam dan kembali ke posisi semula ketika lampu menyala. Sarah yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengikuti semua arahan yang diberikan. Beberapa hari telah berlalu. Terlihat Sarah sudah mulai lelah. Hingga akhirnya Sarah pun tidak kuat lagi dan terjatuh saat lampu masih dalam posisi menyala. Brian pun datang dan langsung memaku tangan Sarah agar Sarah tetap dalam posisinya. Setelah lampu padam, Sarah pun langsung menarik tangannya hingga banyak keluar darah. Setelah kejadian itu, Sarah terus menahan rasa lelahnya sehingga terlihat Sarah terbiasa melakukan itu semua. Setelah beberapa hari berlalu, Jerry pun datang dan mengatakan jika Sarah telah lolos dalam ujian yang diberikan. Hal ini membuat Sarah layak untuk tinggal di apartemen itu. Sarah pun langsung dibersihkan oleh beberapa penghuni apartemen itu. Mereka menjelaskan jika mereka semua mengalami apa yang dialami oleh Sarah. Mereka merasa semua yang telah terjadi itu membuat mereka kini menjadi lebih baik. Sarah juga diberikan sebuah tanda dengan cara menempelkan besi panas di lehernya. Sarah akhirnya mulai mengikuti keseharian yang dilakukan oleh para penghuni apartemen itu. Terlihat jika mereka sering sekali memutar video seorang founder dari pemilik apartemen itu yang bernama Charles. Charles ini adalah seorang motivator yang sudah 30 tahun meninggal dunia, di mana saat dirinya memberikan motivasi selalu menekankan 4 landasan dalam suatu kelompok, yaitu tidak egois, keterbukaan, penerimaan, dan keamanan. 4 landasan inilah yang selalu dipegang teguh oleh para penghuni yang tinggal di apartemen itu. Beberapa hari kemudian, mereka semua menjenguk salah satu penghuni apartemen itu dan terlihat penghuni itu telah tua. Mereka semua merencanakan untuk membunuh wanita tua itu. Namun anehnya wanita tua itu juga menyetujuinya. Tentu hal ini membuat Sarah bingung dan mencoba menghentikan mereka. Brian langsung menahan Sarah dan menjelaskan jika wanita tua itu sudah tidak berguna. Sesuai aturan, maka orang-orang yang sudah tidak berguna maka harus cepat dibunuh. Hal ini harus dilakukan karena besarnya biaya perawatan untuk wanita tua yang sudah tidak berguna lagi. Tak lama salah satu dari mereka menutup kepala wanita tua itu dan perlahan wanita tua itu mati. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan para penghuni apartemen sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Di mana pesta itu untuk merayakan perjodohan antara Sarah dengan Letzer agar mendapatkan keturunan. Mereka berdua terlihat terpaksa menerima perjodohan itu, namun mereka tetap menyetujuinya karena mereka tahu akibatnya jika menolak perjodohan itu. Jerry pun menyuruh mereka berdua untuk tinggal bersama karena saat ini mereka sudah resmi menjadi seorang keluarga. Mereka pun mulai tinggal bersama. Letzer pun mulai menceritakan kisah masa lalunya, di mana awal dirinya tinggal di apartemen itu, ia sangat ingin sekali untuk melarikan diri atau bunuh diri. Namun hal itu berubah setelah ia bertemu dengan istrinya yang bernama Jessie. Di sini diketahui jika sebelum dengan Sarah, Letzer juga pernah dijodohkan dengan Jessie. Jessie inilah yang membuat Letzer mau menerima keadaan dan memulai kehidupan baru dengan aturan-aturan yang ada di apartemen itu. Namun beberapa waktu lalu Jessie meninggal karena sakit. Dan hal inilah yang membuat Letzer menjadi seorang pemurung dan misterius. Sarah yang mendengar hal itu mulai merasa simpati dengan Letzer dan mulai menerima Letzer menjadi suaminya. Saat mereka sedang bersama, tiba-tiba saja datang Jerry dan menjelaskan jika ayah Sarah datang ke apartemen itu untuk mencari Sarah. Jerry meminta Sarah untuk menemui ayahnya dan berusaha agar ayahnya tidak kembali lagi. Sarah langsung menemui ayahnya dan berniat untuk meminta tolong kepada ayahnya. Namun Brian diam-diam dari arah belakang langsung menodongkan pistol ke arah belakang kepala ayah Sarah. Sarah yang melihat hal itu langsung memaki ayahnya dan mengatakan jika dirinya sangat membenci ayahnya tersebut. Ayah Sarah yang mendengar hal itu tentu sangat marah dan langsung menampar Sarah sambil meninggalkan apartemen itu. Sarah yang melihat kepergian ayahnya hanya bisa menangis sambil meratapi nasibnya. Esoknya kita diperlihatkan bahwa jika apartemen itu mencari penghuni baru untuk menggantikan wanita tua yang mati beberapa hari lalu. Dari beberapa para pengunjung yang ingin tinggal di apartemen itu, ternyata salah satunya adalah Lisa. Terlihat jika Lisa terpilih untuk tinggal di apartemen itu. Dari sinilah Brian dan Jerry membuat Lisa merasakan semua apa yang dirasakan oleh Sarah sebelumnya. Dari gangguan suara di malam hari hingga membuat Lisa lemah sampai pada akhirnya Lisa disekap dalam sebuah ruangan.
Namun ternyata Lisa melawan dengan cara menggigit kuping Brian. Brian langsung mengobati lukanya sedangkan Jerry meminta Sarah membujuk Lisa agar mau menuruti aturan apartemen. Sarah langsung menemui Lisa dan meminta agar Lisa mau menuruti semua perintah yang dikatakan Jerry. Namun Lisa menolak hal itu dan memohon kepada Sarah agar mau bersama-sama keluar dari apartemen itu. Sarah terus berusaha meyakinkan jika apartemen itu adalah tempat terbaik dan meminta Lisa untuk menurutinya. Terlihat jika di sini Sarah sudah mulai menerima keadaan dan merasa jika apartemen itu adalah tempat terbaik untuknya. Lisa yang tetap menolak langsung menyerang Sarah hingga terjatuh dan langsung melarikan diri. Namun Jerry dengan sigap langsung menghajar Sarah hingga membuat Sarah tak berdaya. Jerry langsung menahan pergerakan Lisa dan meminta Sarah untuk menusuk mata Lisa karena Lisa telah melawan. Sarah yang mendapatkan perintah itu terlihat bimbang karena dirinya tidak mau melukai teman baiknya. Tiba-tiba Sarah langsung menyerang Jerry hingga membuat Jerry terluka parah. Sarah dan Lisa mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun saat mereka ingin melarikan diri, tiba-tiba saja Lisa ditembak dari belakang oleh Jerry hingga tewas. Melihat hal itu, Sarah sangat kesal dan langsung menyerang Jerry dan menusuknya beberapa kali hingga tewas. Sarah pun langsung mengambil pistol milik Jerry untuk bisa kabur dari tempat itu. Namun betapa kagetnya Sarah karena dirinya melihat sebuah tanda besi panas di belakang telinga Jerry. Hal ini menandakan bahwa Jerry bukanlah pemilik apartemen itu, melainkan salah satu korban yang dipaksa mengikuti semua aturan yang ada di apartemen itu. Setelah mengetahui itu, Sarah langsung meninggalkan tempat itu untuk dapat melarikan diri. Namun sayangnya, Sarah malah terkepung oleh para penghuni tempat tinggal itu dan ingin menangkap Sarah. Sarah menjelaskan jika Jerry sudah mati sehingga mereka semua telah bebas. Brian menjelaskan jika bukan Jerry lah yang memulai semua ini, melainkan Charles sang motivator. Walaupun Charles sudah mati 30 tahun lalu, tapi 4 landasan itu selalu mereka pegang sehingga mereka saat ini tinggal di apartemen itu karena kemauan mereka sendiri. Sarah yang tidak setuju langsung menembak Brian hingga tewas dan langsung melarikan diri. Para penghuni lain tidak membiarkan itu terjadi dan langsung mengejar Sarah. Saat Sarah hampir keluar dari apartemen itu, tiba-tiba saja dirinya tertangkap oleh para penghuni lain. Letzer yang mulai mencintai Sarah langsung menahan para penghuni lain dan membiarkan Sarah meninggalkan tempat itu. Akhirnya Sarah pun dapat keluar dari apartemen itu dan terlihat senyum kebebasan. Saat Sarah ingin melanjutkan melarikan diri, tiba-tiba saja dirinya melihat sebuah apartemen dengan logo yang sama seperti logo apartemen miliknya sebelumnya. Melihat hal itu, Sarah menyadari jika apartemen itu juga menganut 4 landasan dari sang motivator Charles. Tak lama terdengar bunyi alarm dari apartemen itu menandakan bahwa ada salah satu penghuni yang melarikan diri. Namun ternyata tidak hanya apartemen itu saja yang membunyikan alarm, melainkan hampir seluruh apartemen yang ada di dekat situ membunyikan alarm. Tentu hal ini membuat Sarah sangat ketakutan dan mulai pasrah dengan keadaannya. Di akhir film, kita diperlihatkan Sarah yang mencoba melarikan diri dari tempat terkutuk itu, dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!